Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di acara PW Podcast WP. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat spektakuler, yaitu intoleransi agama di Cilegon. Baik, sebelum memulai podcast hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya Fajri, Nama saya Irham. dan saya akan memperkenalkan tamu-tamu saya yang saya sudah undang di podcast PW ini. Silakan tamu pertama. Baik, perkenalkan nama saya Kaisan. Yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Elo. Nama saya Dias Dahri. Nama saya Farel. Nama saya Jafran. Oke, terima kasih semuanya yang telah memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya ingin menanyakan kepada Kaisan. Bisa jelaskan secara singkat apa saja bentuk intoleransi agama yang terjadi di Cilegon ini? Baik, tentu bentuk intoleransi di Cilegon meliputi kekerasan fisik, pelecehan rumah ibadah, dan diskriminasi dalam akses pelayanan publik dan pekerjaan. Kasus pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di Pondok Cilegon Indah adalah salah satu contoh nyata. Sangat memperhatikan sekali ya Pak. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Elo, yaitu sebagai jemaat KBP, bisa ceritakan pengalaman pribadi Anda terkait intoleransi ini. Jadi kami sering menghadapi kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah dan mendapat perlakuan tidak adil dari beberapa anggota masyarakat. Ada kasus di mana bangunan kami dirusak dan ini sangat mengganggu kebebasan beragama kami. Oke. Mungkin buat Dias, bagaimana sih Anda melihat akar masalah intoleransi ini? Kalau menurut saya dari sekian banyaknya akar masalah, ada salah satu akar masalah yaitu ketika pada masa penjajahan kolonial Belanda yang berada di Cilegon. Pada saat itu ketegangan berlangsung dengan panjang. Selain dari itu, pada tahun 1974 ada perjanjian antara Krakatau Steel dan para ulama-ulama di daerah tersebut, yaitu dilarangnya mendirikan tempat ibadah selain agama Islam. Ya, dia orang sejarah banget. Terima kasih ya. Sejarah banget. Yuk pertama dong. Ya, lanjut. Lanjut, buat saya akan memberikan pertanyaan buat Farel ya. Bisa menjelaskan lebih lanjut tentang peristiwa geger Cilegon dan dampak pada situasi saat ini? Oh iya, geger Cilegon itu pemberontakan melawan kebijakan kolonial Belanda yang termasuk pelarangan azan. Pemberontakan ini memakan banyak korban dari kalangan ulama yang meninggalkan warisan dendam atas ketidakpercayaan yang masih terjadi hingga saat ini. Mengkhawatirkan sekali ya. Lalu mungkin pertanyaan buat Jabran, langkah-langkah ya apa saja sih langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah intoleransi ini? Baik, saya akan menjawab. Jadi pemerintah telah berusaha meningkatkan dialog antar agama dan memberikan edukasi tentang toleransi kepada masyarakat. Pemerintah juga berusaha memfasilitasi proses izin mendirikan rumah ibadah dengan lebih adil dan transparan. Mungkin cukup segitu dari saya. Silakan dilanjut, takut ada pertanyaan lagi begitu. Ya, terakhir paling Ya, terima kasih atas penjelasannya para tamu-tamu yang kami undang, sangat keren-keren banget ya. Untuk penutupnya kayaknya ada mungkin buat kalau ada yang mau menjawab. Ini pertanyaannya, memberikan pandangan tentang apa yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk mengatasi intoleransi agama di Cilegon ini. Apa ada yang menjawab? Baik, saya akan menjawab. Silakan. Yang paling penting adalah meningkatkan dialog dan pemahaman antar agama serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi. Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan hukum
dan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Mungkin begitu saja. Bagus sekali ya Pak. Ya, terima kasih ya buat tamu-tamu yang kita undang. Buat kalian juga harus tetap menjaga toleransi kalian dan jangan sampai rasisme atau tidak Menghargai. ya tidak menghargai agama lain. Kita harus saling menghargai. Nah, Toleransi. mungkin segitu saja dari podcast PW ini. Mungkin kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah. Salam toleransi. Sekian dari host saya. Ya, saya Irham. Pamit undur diri. Sampai